Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa Batam TV yang kami banggakan, alhamdulillah, kalimat yang paling pantas kita ucapkan, tanda puji syukur karena inayah, karena hidayah, karena wikayah, serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yang merupakan satu rezeki yang tidak bisa kita nilai berapa nilainya, satu rezeki yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya, sehingga kita masih berada di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salam dan taslim kita curahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, yang menjadi panutan, yang menjadi contoh, yang menjadi uswatun hasanah, sehingga untuk melaksanakan aktivitas keseharian kita, baik itu yang berbentuk muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang berbentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ada pegangan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Pada kesempatan ini, para pemirsa Batam TV yang kami banggakan, saya ingin mengangkat satu tema, yaitu mengembangkan potensi-potensi ekonomi syariah di Indonesia. Beranjak dari satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Al-ayah surah An-Nisa ayat 29. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak umat mukmin, umat muslim secara umum. Untuk apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, janganlah kalian memakan harta sesamamu dengan cara batil. Itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini. Larangan yang kedua, wala taqtulu anfusakum, dan jangan kalian membunuh dirimu sendiri. Artinya apa? Setelah ada larangan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka jalan bahwa untuk berinteraksi sesama manusia ada yang disebut dengan illa antakuna tijaratan antaradin minkum, dengan cara berniaga, dengan cara jual beli, dengan cara bisnis. Inilah yang dimaksud dengan konsep ekonomi. Kenapa? Karena kita semua tahu bahwa ekonomi yaitu ilmu yang membahas tentang produksi, tentang konsumsi, dan tentang distribusi. Tidak mungkin terjadi yang namanya produksi kalau tidak terjadi yang namanya pergolakan ekonomi atau interaksi ekonomi. Olehnya itu, kalau melihat daripada judul yang saya angkat, potensi-potensi ekonomi Islam apa saja, banyak sekali potensi-potensi ekonomi Islam yang ada di Indonesia, termasuk lembaga keuangan syariah. Alhamdulillah kita melihat perbankan-perbankan syariah yang ada di Indonesia, termasuk UKM-UKM yang berafiliasi ke syariah, termasuk wisata syariah, termasuk kuliner syariah. Ini adalah potensi-potensi yang sangat besar di Indonesia. Olehnya itu, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita memahami, mari kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami apa yang dimaksud dengan ekonomi syariah. Karena kita bisa melihat di dalam lingkup masyarakat kita, masih banyak masyarakat kita yang memandang bahwa, contohnya, produk-produk perbankan, baik konvensional ataupun bank syariah, banyak yang menganggap itu sama. Padahal karena akadnya berbeda, itulah yang membedakan. Saya beri contoh misalnya dalam konsep riba dan konsep mudharabah. Ketika saya mau pinjam uang pada seseorang, saya katakan pinjam uangnya misalnya 200 juta. Tiap bulan saya kasih 100 juta. Ini adalah bagian daripada riba. Tetapi ketika saya katakan di sini uangnya 200 juta, kita melakukan satu investasi,
maka keuntungan yang ada itu sesuai kesepakatan. Apakah 50%, 50%? Apakah 10%, 90%? Apakah 80%, 20%? Ini adalah bentuk mudharabah, bentuk investasi yang membedakan antara sistem konvensional dan sistem yang ada dalam perbankan syariah. Karena dalam perbankan syariah ada yang disebut dengan mudharabah dan al-wadi'ah. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, harapan saya, mari kita sama-sama, baik dari pihak pemerintah ataupun pihak akademisi, mari kita memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat supaya mereka bisa paham bagaimana konsep-konsep ekonomi syariah itu, sehingga mereka paham, sehingga potensi-potensi ekonomi syariah bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan pemerintah baik pusat ataupun Batam pada khususnya, supaya masyarakat kita berkonsep ekonomi syariah sehingga Batam bisa menjadi Batam Madani. Demikian puasa Ramadan bersama Isnu Kepri. Kami mohon maaf dan mengucapkan selamat berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kepulauan Riau.